Oke, Kakak Eci dan Kakak Cinta, dipersilahkan. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Untuk lagu pertama kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ayo kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan sehat dan selamat. Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom untuk mendengarkan firman pada hari ini. Kiranya firman ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Untuk lagu selanjutnya kita angkat pujian. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik.
lagu ketiga kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Ini Idu ya? Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Untuk memasuki firman, kita nyanyikan lagu Menyenangkanmu. Berjam Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan
Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari satukan hati kita, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, seperti pujian kami mau menyenangkan hati Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang ikut di dalam ibadah virtual secara Zoom. Pada pagi hari ini, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Marilah Engkau datang hadir di dalam hidup kami, masuk ke dalam hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga firman-Mu yang boleh kami dengar, itu boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam kehidupan anak-anak kami yang masih muda. Biarlah dia boleh mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Ya Bapa, buat hamba-Mu pelayan KAKR yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu, Tuhan memberikan hikmat, dan kiranya Engkau saja yang berkata-kata melalui mulutnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan hadir dan kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita buka Alkitab kita. Bacaan remaja dulu. Bacaan remaja kita yang diambil dari 1 Petrus 2. Bacaan remaja terlebih dahulu. Bacaan remaja kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 ya. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Baik. Ada yang sudah dapat? Saya Kak. Boleh. Boleh baca dengan kuat. Dengan kuat. Ya. Ini pakai bahasa Karo nggak apa-apa Kak? Pakai bahasa Karo nggak? Ini seran Kristus jadi usihan. Kam budak-budak aruh patuh nandangi tuandu, janah cidahkanlah maka tuhu-tuhu kamahamat manbana. Labo saja mantuan si mehuli dengan si sangka ukurdu. Tapi peman tuan si kejam, ipasu-pasu di bata mekam arkitek-kiteken si enda. Adi menggenggeng kam ibas kiniseran sila patut ialo kendu, sabab itehendu kai singena ate di bata. Sabab kaikin siman pujikan adi igeng kendu kia para-parap si patut ialo kendu. Arkitek-kiteken kam enggo erbahan salah. Tapi adi megenggeng kam ibas kinisaran amina pe mehuli perbahanan du. Ipasu-pasu di bata mekam arkiteken si Guna si enda mekam idilo di bata. Sabab Kristus jine penggo ngenanami kiniseran man gundu. Janah itading kena sada usihan man usihan du. Gelah ikutkan du dalanna. Ia la ardosa. ICP la enggo megi kata sila tuhu ibas biberna nari. Asum ia igombang, gombangi kala. Ia ibasna alu kata megombang. Janah asum ia ngenami kiniseran. Ilawana kala tapi pengendes ia man dibata. Hakim si bujur. Kristus jine enggo ngangkut dosa-dosa anta ibas kulana. Ikayu persilang. Gelah kita mate nandangi dosa. Jenari ngeluh nandangi sinena ate di bata. Arkitekan lukana kam enggo ipe palem. Nai kam bagi biri-biri singgo papa, tapi genduari kam enggo ibaba mulihkan guna ngikutkan permakan singkawali tendin due. Ya, itulah tadi
bacaan remaja udah dibacakan oleh Gunawan secara bahasa Karo, nggak apa-apa, nanti kita bahas. Kemudian firman Tuhan yang sampai kepada kita semua pada minggu ini, coba dibuka Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Siapa yang udah bisa buka kitabnya? Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Yang bahasa Indonesia. Siapa? Ditunjuk aja, Bi. Ya, Ditunjuk aja. ditunjuk aja. Ya, di sini Bibi mau menyuruh yang baca itu Kristi. Ada Kristi? Ada. Ayat 3-nya sampai semua, Bi. Ayat 3-nya aja ya. Ayat 7. Itu Kristi. Berapa, Kak? Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Sampai berapa? Sampai 7. Ada yang kuat ya? Menengok ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berbakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Halo, benar Ya. nggak itu? Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Aku nggak tahu, aku belum ketemu. Itu udah Yesaya. Yesaya. Oh, mau betul ketemu, kita ganti ya. Udah dapet Kak, Bla. Enggak, jangan ganti. Udah. Siapa, Bi? Cakra udah nemu? Cakra. Udah. Ya, yang kuat nak. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Iya. Jadi tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 ya. Nah, tema kita adalah hamba Tuhan yang menderita. Kita bisa lihat ya di kamera, di handphone atau di laptop kita, Kak Lea sudah tunjukkan. Tema kita adalah hamba Tuhan yang menderita. Di dalam bacaan kita, di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya yang telah kita baca tadi, di sini Tuhan menubuatkan kepada Yesaya, ya, menubuatkan. Jadi waktu kejadian di kitab Yesaya ini belum terjadi kisah tentang Yesus Kristus, ya. Ini tentang Tuhan Yesus ini belum terjadi, tetapi Tuhan menubuatkan kepada Yesaya bahwa nanti ada yang akan menderita, hamba Tuhan yang menderita, yang akan memikul dosa-dosa kita, ya. Jadi ini kelangnya dari zaman Yesaya sampai zaman Tuhan Yesus Kristus itu berjarak ratusan tahun ya. Jadi Tuhan sudah
menubuatkan, mewahyukan. Apa sih artinya nubuat? Apa sih artinya wahyu? Ya, artinya adalah Tuhan sudah memperkatakan, ya. Tuhan sudah mengatakan jauh sebelum Tuhan Yesus Kristus menderita, di zaman Yesaya, Tuhan menubuatkan, Tuhan mengatakan kepada Yesaya bahwa satu saat nanti ada hamba Tuhan yang menderita yang akan menghapus dosa-dosa manusia. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau begitu kakak mau tanya dulu deh. Apa sih artinya nubuat itu tadi, Igrea? Ada Igrea? Dava, apa arti kata nubuat? Suatu saat nanti akan ada hamba yang menderita yang akan menebus dosa kita semua, Kak. Bukan ya. Artinya nubuat adalah mengatakan, Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu. Ya, itu artinya menubuatkan atau mewahyukan. Tuhan memperkatakan sebelum kejadian, Tuhan sudah mengatakan kepada seseorang, di sini yaitu Yesaya, itulah artinya nubuat. Paham ya? Jadi Tuhan itu sudah berkata kepada Yesaya sebelum terjadi. Itulah nubuat, memperkatakan. Tuhan memperkatakan sesuatu sebelum hal itu terjadi. Itulah nubuat atau wahyu. Paham ya? Gunawan, apa arti nubuat? Eci, apa arti nubuat? Tuhan sudah memperkatakan atau Tuhan sudah mengatakan sebelum hal itu terjadi, Kak. Ya, bagus. Berarti udah ngerti ya. Semua anak-anak udah paham ya. Nah, sekarang apa sih isi nubuat atau perkataan Tuhan itu yang akan disampaikan Tuhan kepada Nabi Yesaya? Yuk, kita buka di dalam Yesaya tadi ya, Yesaya ayat 3. Nubuatnya ialah ia dihina, ya. Ia dihina, artinya ia ini siapa? Yesus, hamba Tuhan itu, ia dihina. Ya, kalau kita lihat ketika Yesus, penderitaan Yesus, begitu semua orang menghina Yesus. Hai, apakah engkau raja? Banyak sekali ejek-ejekan. Itu Yesus, anak tukang kayu. Masa dia adalah Tuhan? Ya, dihina, ia dihindari. Ya, Yesus dihindari. Nah, kita coba lihat gambar 4, bagaimana Yesus dihindari, dihina, dihindari. Kemudian ia penuh dengan sengsara. Ya, dicambuk. Coba bayangkan, kita lihat bagaimana Yesus menderita. Ya, Yesus menderita selain dihina, dihindari. Yesus itu dicambuk, bercabik-cabik, penuh dengan kesengsaraan. Ya, menderita kesakitan. Ya, sungguh sangat menyakitkan yang terjadi di dalam hidup Yesus. Ya, orang-orang menutup muka. Ya, orang-orang menutup muka, nggak mau melihat Yesus. Termasuk Petrus juga. Dia menyangkal, menutup muka itu adalah buang muka. Apakah engkau temannya? Semua orang buang muka. Tidak, aku tidak temannya. Ya, membuang muka. Ini dinubuatkan oleh Tuhan pada zaman Yesaya, bukan pada zaman Yesus Kristus. Kejadiannya adalah pada zaman Yesus Kristus, pada zaman penderitaan Yesus Kristus, ketika Yesus Kristus ingin menghapus dosa-dosa kita. Jadi luar biasa, Tuhan jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu, beratus-ratus tahun sebelum Yesus merasakan, sebelum Yesus mengalami penderitaan, Tuhan sudah menubuatkan kepada Yesaya. Ya, nah, kalau kita lihat tadi, Yesus dihina, ia dihina, hamba Tuhan yang mengalami penderitaan, ia dihina, ia dihindari. Ya,
Pada waktu zaman Yesaya, ia dihina, dikatakan di dalam Yesaya tadi, ia dihina dan dihindari orang. Ia itu adalah, Tuhan belum mengatakan namanya Yesus. Ia itu adalah hamba Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, di dalam Yesaya belum dikatakan ia itu, belum dikatakan Yesus Kristus. Ya, ia dihindari, ia dihina, ia penuh sengsara. Ya, tapi sesungguhnya, ya, tapi ayat 4 ya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah, kesengsaraan kitalah yang ditanggungnya, ya. Ia hamba Tuhan yang kita tahu saat ini dia adalah Yesus Kristus, sesungguhnya penyakit kita ini yang ditanggungnya, kesengsaraan kita ini penuh dengan kutuk, ya, karena kita hidup di dalam dosa, kita penuh dengan kutuk penyakit, kita penuh dengan kutuk kesengsaraan, ya, kita hidup di dalam kesengsaraan, di dalam penyakit, ya. Dia menderita untuk itu, ia tertikam, ya, Yesus tertikam. Gambar 7, Yesus tertikam, dan gambar 8, ia diremukkan, ya. Gambar 8 dan 9, kalau kita lihat, gambar 8, ia tertikam. Coba bayangkan, karena kutuk yang ada pada kita, yaitu kutuk dosa yang membawa penyakit, yang membawa kesengsaraan, ia ditikam lambungnya, ia diremukkan, ya. Kita mengira, orang-orang mengira pada saat itu Yesus ini yang kena kutuk, Yesus ini yang kena tulah, Yesus ini kena kutuk sehingga dia mengalami penderitaan. Pada saat itu orang-orang yang penuh dengan kutuk, orang-orang yang penuh dengan dosa, di situ pun tidak sadar diri bahwa mereka pada saat itu juga merasa bahwa Yesus Kristus itu disalib karena kutuk Yesus, kena tulah. Padahal itu semua adalah karena dia mau menanggung kutuk kita. Karena dia mau menanggung dosa kita. Akibat dosa kita. Nah, ayat 6, kita yang sesat. Nah, jadi ayat 6 dikatakan bahwa kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itu tadi seperti kakak bilang. Banyak orang merasa Yesus Kristus disalib. Wah, memang dosanya, dia kena kutuk, kena tulah. Dia itu kena kutuk dari Tuhan. Dia menanggung dosanya. Padahal bukan. Karena kita yang selalu selalu sesat. Karena kita yang selalu sesat. Banyak nabi-nabi pada saat Nabi Yesaya, banyak nabi-nabi telah menyuarakan untuk setia kepada Tuhan. Untuk tetap berjalan kepada Tuhan. Untuk tetap taat, tunduk, beribadah kepada Tuhan. Tapi banyak yang tidak setia, mengambil jalan sendiri, tidak patuh kepada Tuhan. Kira-kira kita saat ini bagaimana? Pendeta, pertua diaken, guru-guru sekolah minggu ya, orang tua kita selalu katakan, nak, ayo mulai siap-siap ya, bentar lagi ada ibadah KAKR, siap-siap ya. Apa kita malas? Apa kita entar? Apa kita malas-malasan untuk mengikuti ibadah? Atau kita punya alasan selalu? Nanti lama, aku lagi ada PR, ini sibuk, banyak PR. Kalau kita seperti itu, pas seperti yang dikatakan ayat 6, kita sekalian sesat. Seperti domba. Ya, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Aku sibuk, Ma, aku lagi ini kerjain PR dan lain sebagainya. Sebenarnya itulah yang ditanggung oleh Yesus.
Itu yang ditanggung oleh Yesus. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, kita sudah menusuk lambung Yesus. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, kita mau mendengarkan suara dunia ini, mendengarkan suara iblis, kita telah mencabik-cabik Yesus dengan cambuk kita. Kita telah memahkotai Yesus dengan duri. Ya, seperti itu. Kemudian ayat 7, ia dianiaya, ditindas seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Coba kita lihat. Anak domba seperti ini tidak berdaya. Oleh karena pelanggaran kita, oleh karena ketidaktaatan kita, oleh karena ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, oleh karena kita mengikuti jalan kita, mengikuti suara dunia ini, mengikuti suara-suara iblis, Tuhan Yesus seperti anak domba yang akan dibantai untuk menanggung itu semua. Tuhan Yesus rela terikat, siap disembelih untuk menanggung dosa kita. Apakah kita mau melakukan itu terus-menerus? Ataukah kita mau tetap untuk tidak setia kepada Tuhan, bermalas-malasan, ngambek-ngambek, melawan orang tua, sehingga kita setiap saat membuat Tuhan Yesus itu seperti anak domba ini yang akan disembelih? Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada semua anak-anak kami, semua kamu, anak-anak kami, anak tanggung, anak remaja, jika engkau sering melawan orang tua, jika engkau tidak setia kepada Tuhan, tidak setia di dalam doa, tidak setia di dalam ibadah, maka engkau akan membuat Tuhan Yesus itu seperti anak domba yang akan dibantai. Kita lihat gambarnya. Sedih nggak kira-kira? Anak domba ini tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Dia tidak mau melawan. Dia siap dipotong. Ketika kita melakukan dosa, kita akan membuat Tuhan Yesus Kristus itu seperti anak domba yang akan dibawa ke pembantaian, yang akan dipotong di kayu salib. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, dari nubuatan ini, apa kira-kira, apa maknanya bagimu? Kakak mau bertanya, dari cerita yang sudah kakak ceritakan tadi, apa kira-kira yang ada di dalam hatimu tentang firman Tuhan hari ini? Kakak mau bertanya dulu kepada Kinar. Dari cerita tadi Kinar, kira-kira apa yang ada di hati Kinar melihat kejadian ini? Ada Kinar? Kinar ada? Ada Bi, Kinar. Kinar. Tidak ada suara. Nggak ada Kinar? Sifra ada? Sifra ada. Gimana Ada, Sifra? Kak. Apa maknanya bagimu nak tentang cerita kita hari ini? Saya dari bahan Alkitab hari ini itu kita harus menghargai pengorbanan Tuhan untuk kita, memaknainya dengan baik. Benar? Ya kurang jelas ya suaranya, mungkin sinyal Bibi ini ya. Baik ya, kita beralih lagi untuk cinta. Kira-kira apa maknanya nakku bagimu tentang firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini di dalam Yesaya tadi? Cinta. Ngerasa senang lah sih, mau apa? Nggak tahu. Menurut aku sendiri Bi, tentang pengorbanan Tuhan itu
Aku senang karena kan dosa kita ditebus sama Tuhan gitu. Tentang firman ini tuh Sepertinya bukan itu ya. Sepertinya bukan itu jawabannya. Ya, kakak nggak tahu tadi menyimak atau tidak ya. Sepertinya nggak di situ sasarannya. Tadi kan Bibi katakan, ya. Ketika kita mengikuti suara dunia, ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, males-malesan, mengikuti kata hati sendiri, mengikuti pemikiran sendiri, tidak mengikuti kata Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Kita membuat Tuhan itu seperti anak domba yang akan dibantai. Kita membuat Tuhan Yesus itu seperti anak domba yang siap dibawa ke pembantaian untuk dipotong. Jadi, kalau begini, apa maknanya bagimu? Apa maknanya bagimu? Apa maknanya bagimu? Cila dulu. Apa ya Kak maknanya? Bisa jawab? Ya maknanya kita nggak apa, kita harus bisa jawab atau kita harus boleh jawab Kak? Boleh jawab? Halo? Iya, siapa ini nakku? Menurut saya Kak, kita sebagai anak Tuhan, kelas remaja. Halo? Iya, halo. Ini Kevin Kak. Iya, Epin jawab nakku. Kita sebagai anak Tuhan di kelas remaja, kita tidak boleh menyakiti Tuhan, mengikuti melukai hati Tuhan. Kita harus mengikuti kata Tuhan, menjadi anak yang baik, mengikuti perintah Tuhan supaya Tuhan tidak sedih melihat kita di bumi ini. Begitu aja Kak. Iya, maksudnya seperti itu ya. Terima kasih Kevin. Jikalau engkau di dalam hidupmu mengikuti kata hatimu, tidak mengikuti suara Tuhan, ya. Jika engkau di dalam hidupmu tidak menjalin komunikasi dengan Tuhan, engkau tidak tahu arah hidupmu kemana, sehingga engkau mengikuti apa yang engkau pandang baik saja, artinya engkau sudah mendukakan Tuhan, artinya engkau sudah membuat Tuhan seperti anak domba yang akan dibawa ke pembantaian. Apakah kamu tega? Setiap kali engkau berbuat dosa, engkau salibkan lagi Tuhan. Setiap kali engkau berbuat dosa, engkau tusuk lambung Tuhan. Setiap kali kita berbuat dosa, kita cambuk Tuhan. Apakah kita rela seperti itu? Apa kita mau melakukan seperti itu setiap saat? Saya harap semua kita tidak mau. Tidak mau menyakiti Tuhan berulang-ulang. Tidak mau hidup di dalam dosa berulang-ulang. Ketika kita hidup di dalam dosa berulang-ulang, artinya kita sudah seperti orang yang akan membawa Tuhan kepada penyalipannya. Ketika penyalipan Tuhan, salibkan dia. Ketika kita membuat dosa berulang-ulang, itu artinya kita ada di dalam bagian orang-orang yang berteriak, salibkan dia. Ketika kita berada pada orang-orang yang menusuk lambungnya. Coba mari kita renungkan, bagaimana kehidupan kita selama ini. Selalukah kita berulang-ulang menyakiti hati Tuhan? Selalukah kita berulang-ulang malas berdoa? Selalukah kita berulang-ulang malas memuji Tuhan? Malas datang beribadah? Selalukah kita berulang-ulang untuk melawan orang tua? Selalukah kita berulang-ulang untuk menyakiti hati orang tua? Jika kita melakukan itu berulang-ulang, artinya kita menyalibkan dia.
Artinya kita membawa ia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Padahal Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat gambar ini, dia telah mau memikul dosa kita supaya kita selamat. Dia selalu mau merangkul kita, merangkulmu, anak-anakku yang masih kelas tanggung dan juga kelas remaja. Dia merangkulmu, memelukmu, dia ingin engkau tetap hidup di dalam keselamatan. Apakah engkau berulang nanti Tuhan? Aku mau melakukan ini dulu, nanti Tuhan. Melakukan seperti yang dikehendaki Bapa itu sangat gampang jika kita menuruti arahnya. Mengasihi orang tua, menghormati orang tua, mengasihi sesama, rajin belajar, taat beribadah, taat berdoa. Itu membuat Tuhan Yesus senang. Itu membuat Tuhan Yesus selalu merangkul kita, memeluk kita, dan berkat-Nya akan berkelimpahan di dalam hidupmu. Tapi kalau sebaliknya, kita seperti orang-orang di dalam bagian yang mengatakan, salibkan dia, kita akan ada di barisan orang-orang yang akan membawa domba ke dalam pembantaian. Nah, di dalam bacaan remaja kita tadi, ya, di dalam bacaan remaja kita tadi, di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ayat ke-25, firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Tuhan, tunduk, ya, tunduk kepada orang tua, tunduk kepada guru, ya. Sekalipun, ini ditulisnya nih, tunduklah sekalipun, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik, atau kepada yang peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sulit nggak nih? Kepada yang bengis pun kita mesti tunduk loh. Ini ajaran firman Tuhan. Artinya kepada yang tidak kita sukai, kepada orang-orang yang menyakiti hati kita pun, kita tidak boleh membalasnya. Ya, ini yang diajarkan. Kemudian ayat 20, jika kamu berbuat baik, kamu harus menderita. Ya, ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Apa menjadi pujian jika kamu menderita karena dosamu? Contoh, ya, kamu menderita karena dosa, kamu dipukul orang, kamu balas lagi pukul, akhirnya kamu kalah dan kamu mengalami kesakitan. Ya, tadinya kamu nggak bersalah, kamu dipukul teman, kamu balas lagi dengan pukulan, tetapi temanmu lebih jago, akhirnya kamu kalah, kamu lebih kesakitan. Apakah itu disebut pujian? Tidak kan? Ya, tidak. Nah, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, Tuhan mengharapkan sekalipun kamu berbuat baik, tapi kamu yang harus mengalah, kamu yang harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Ini yang diajarkan. Ya, kemudian apa? Ayat 23, ia dicaci tetapi tidak membalas. Ayo, siapa di sini yang kalau dicaci terus membalas? Ya, ayat 23 dikatakan bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ajaran Tuhan kita itu keren banget loh. Ya. Tidak boleh membalas cacian dengan caci maki. Serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan membalasnya dengan adil. Di hadapan Tuhan, setitik pun tidak akan ada yang bisa ditutup-tutupi. Jangan kita yang membalas.
Tuhan mengajarkan kita tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki. Sekalipun mereka jahat terhadap kita, kita tidak boleh membalas. Tetapi serahkan kepada Tuhan. Ini yang diajarkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 tadi. Kemudian ayat yang ke-24. Ia telah memikul dosa kita supaya kita selamat. Nah, Yesus telah memikul dosa kita. Yesus memikul dosamu. Inilah yang dinubuatkan oleh Tuhan sebelum Tuhan Yesus lahir. Jauh-jauh hari Tuhan sudah melihat bagaimana dosa manusia ini. Jauh-jauh hari Tuhan telah melihat bagaimana kebusukan-kebusukan manusia. Jauh-jauh hari Tuhan sudah melihat betapa ngerinya manusia ini. Saling mencaci maki, saling membalas kejahatan dengan kejahatan, mencuri, berzina, memukul, membunuh, tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Ya, jauh-jauh hari Tuhan sudah nubuatkan, Tuhan sudah perkatakan kepada Nabi Yesaya, saatnya nanti akan datang hamba Tuhan yang harus menderita untuk menebus dosa kita. Benar, ketika itu terjadi, ketika nubuatan itu terjadi, manusia tidak menerimanya. Manusia tidak menerima Yesus Kristus hamba Tuhan itu. Bahkan manusia menolaknya, bahkan manusia menusuk lambungnya, menyalibkannya. Hari ini, firman Tuhan ini disampaikan kepada kita semua, anak-anakku, kepada kamu semua. Ingat, Yesus Kristus datang telah dinubuatkan sebelumnya untuk mengampunimu. Apakah engkau merasa selama ini engkau tidak pernah berbuat salah? Apakah engkau merasa selama ini bahwa engkau udah yang paling baik? Mungkin karena engkau suka memberi kawanmu, memberi tumpangan, memberi banyak hal yang bisa kau beri kepada temanmu. Apakah engkau merasa udah engkau yang is the best? Apakah engkau merasa engkau yang telah paling baik? Harusnya tidak. Karena terlebih dahulu Tuhan telah menyatakan kebaikannya di dalam hidupmu. Harusnya ketika engkau berbuat baik, engkau merasa bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawabanmu. Seharusnya lah engkau berbuat demikian. Sehingga ketika perbuatan baikmu tidak dibalas dengan yang baik dari temanmu, engkau tidak akan membalasnya. Percuma dong udah gue tolongin. Masa sifatnya seperti itu? Percuma dong udah gue tolongin, tetapi nggak ada sedikit pun baik-baiknya terhadap aku. Ih, gedek gue. Nah, apakah engkau sering berkata sedemikian? Kalau engkau berkata sedemikian karena engkau telah berbuat baik, engkau menginginkan temanmu yang engkau sudah berbuat baik untuk membalaskan kebaikan kepadamu, artinya engkau bukan anak Kristus. Engkau anak dunia ini. Engkau menyalibkan Kristus. Engkau membawa Kristus seperti anak domba ke pembantaian. Tetapi Kristus mau memberikan teladan di dalam hidupmu, di dalam hidup kita semua. Teladan Kristus yang tadi Kristus katakan di dalam 1 Petrus 2 tadi, bahwa sekalipun orang berbuat jahat kepadamu, engkau harus tunduk. Sekalipun orang tidak membalas kebaikanmu, kebaikan atas kebaikan yang engkau telah berikan, engkau tidak perlu menerima pembalasan kebaikan itu. Sekalipun orang berbuat curang, orang berbuat jahat, serahkan kepada Tuhan karena Dia adalah hakim yang adil. Engkau tidak boleh membalasnya. Tapi kan susah ya, untuk demikian susah dong Kak. Masa aku udah digosipin, aku udah diomong-omongin, kok aku mesti baik-baik sama dia? Itulah yang ditunjukkan Yesus dalam firman Tuhan hari ini. Engkau harus sanggup seperti itu sehingga engkau dapat menjadi teladan. Jadi kakak harap hari ini firman Tuhan dapat dimengerti bahwa hamba Tuhan yang menderita
dengan tema hamba Tuhan yang menderita itu adalah hamba Tuhan yang merangkul hidupmu, yang menyelamatkan hidupmu dan hidup kakak, yang menyelamatkan hidup kita, yang menanggung dosa kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Kakak harap semua paham sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Di mana Engkau begitu besar, kasih-Mu dalam hidup kami boleh merasakan itu. Ajar dan bimbing kami Tuhan. Karena kami ini adalah domba-domba-Mu, Engkau adalah gembala yang baik di dalam hidup kami. Ajar dan bimbing kami selalu Tuhan, supaya kami menurut seperti ajaran-Mu. Ya Bapa, berkati kami Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami, terkhusus anak-anak kami yang masih remaja, anak tanggung Tuhan, di dalam kehidupannya, Tuhan arahkan ia, supaya dia memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga Engkau berkenan akan hidupnya, sehingga berkat-Mu akan melimpahi kehidupannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Kak Lea. Amin. Terima kasih, Bi. Ayo Kakak Eci, Sambil MC. persembahan, kita nyanyikan lagu Persembahanku. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita bersatu dalam doa. Manusia yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat-Mu masih memberkati kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, kami sudah melakukan persembahan, kiranya memberkati persembahan ini agar berguna bagi gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya. Oke, saat ini kita mau lihat ayat hafalan dulu. Bentar. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Yesaya 53 ayat 5a. Kakak mau minta Nia Brupinem untuk bacakan ini. Ayo Nia. Kak Lemon. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin. Halo? Le? Kak Lea? Halo. Tadi ada suara aku ya, Bi? Tadi nggak dengar, sekarang bisa dengar. Oke. Aku minta Cia dong tuh bacain ayat hafalan ini, boleh nggak Cia? Mana Kak? Yang mana? Yesaya. Cia, ada orangnya Cia? Nggak ada ya? Ada Kak, ada. Yuk, ayo bacain dulu yuk. Iya. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin. Oke, terima kasih. Ada yang udah bisa hafal? Hahaha. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Terus? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oke, terima kasih ya Bang Iskia. Ada lagi sana Bang Iskia? Oh ya, kakak umumkan ya.
Jadi kita setiap minggu itu ada absen kehadiran, ada aktivitas, dan ada juga ayat hafalan. Jadi nanti Abang Hiskia masuk 1 ya. Ayat hafalannya dapat nilai 1. Siapa lagi yang mau? Ada lagi? Halo? Siapa? Siapa itu? Siapa itu? Kinar ya? Halo Kinar. Oke Kinar, dipersilakan. Saya 53 ayat 5A. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terima kasih Kwinar. Siapa lagi? Kwinar Hiskia. Siapa lagi? Ya. Iya. Tadi yang jawab pertanyaan Kevin ya. Oke, Epin dapat nilai aktivitas ya. Ya. Kwinar. Ada lagi? Ini aja nih. Oh, Nia. Oke, boleh Nia. Ya, saya 53 ayat 5A. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia ditemukan oleh karena kesejahtaannya. Iya. Iya. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oke, Nia. Oke, terima kasih. Ada lagi? Aku Kak. Igrea. Oke, Igrea. Aduh, senang banget nih kalau semua mau begini ya. Oke, Sidi persilakan nih Igrea. Ya, saya 53 ayat 5A. Tetapi dia tertekan oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oke, terima kasih. Ada lagi? Aku Kak Jilen. Wes, nggak pada mau kalah semua. Oke, siap tadi Igrea ya. Jilen. Aku Kak Jilen. Cinta sih jadinya. Yuk. Yesaya 53 ayat 5A. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terima kasih. Ada lagi? Atau lagi mungkin? Kita mau. Oh, Deo. Oke, Deo. Terima kasih. Deo. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia diterkam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tertikam ya, bukan diterkam. Oke, kita mau absen dulu ya. Adik-adik bisa lihat juga apa sih maksud Kak Lea ini gitu. Ini kita mulai kelas tanggung dulu. Kelas tanggung. Kita mau absen kelas tanggung ya. Selesai absen nanti Momo ya kakak kelas remaja. Oke Kak. Kita mau absen dulu ya. Iya Bi? Absennya nanti aja. Nanti terakhir ya? Iya. Oke udah. Sekarang kita mau Momo dulu kalau begitu. Momo Bu. Ya. Shalom semuanya. Jadi Momo untuk hari ini yaitu tentang siapa yang minggu depan yang jadi petugas MC. Jadi petugas MC untuk minggu depan itu ada Kevin dan Kinar Ginting ya. Siapa Dik? Kevin nama Kinar Ginting. Epin dan Kinar Ginting. Oke Epin bersedia? Lihat minggu depan Kak, takutnya lagi ada ulangan ya kan? Oh, Bang Hiskia, Bang Cakra katanya takut depan minggu depan ada ulangan. Kalau ulangan memang jamnya segini ya, jam segini ulangannya. Buat besok Bi, soalnya Abin besok kayak udah mulai itu PAS, UTS. Tapi nggak mengganggu kita ibadah kan, nggak apa-apa lah. Orang cuman MC kan dalam ibadah. Seperti Ya makanya lihat besok Ting, takutnya besok Abin nggak ikut, nanti udah bilang kan. Oke, ntar cari pengganti aja lah ya. Diusahakan. Kalau nggak cari pengganti sendiri ya Bang Cakra ya. Kinar bisa kan? Oh, Kinar. Kinar bisa, Kinar? Bisa.
Bisa, Kinar bisa. Oke. Oke, ya udah kita mau doa syafaat dulu ya. Kita akan mau bernyanyi satu lagu. KKM sih dipersilahkan. Untuk lagu Tapi terakhir. tunggu dulu. Siapa yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan? Ada yang besok mau ulangan? Atau ada yang kurang sehat? Semua sehat-sehat? Halo? Semua sehat-sehat, Bi? Sehat. Oke, seperti biasa aja berarti ya. Oke, Kak Eci dan Kak Cinta dipersilahkan, Kak. Untuk lagu terakhir kita nyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Sudah? Doa syafaat? Iya, Bi. Ya, baik. Mari kita satukan hati kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, arahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan. Hingga pada saat ini kami bersyukur kalau kami sudah ada di penghujung ibadah kami. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah itu Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami semuanya ya Bapa. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami, sehingga dia tetap beroleh kesehatan, sukacita, serta Tuhan kami angkatkan kehidupan semua anak-anak kami, baik kelas tanggung, kelas remaja, ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi setiap anak-anak kami. Ajar, bimbing, dan pimpinlah anak-anak kami supaya mereka semua dapat berjalan di dalam terang Tuhan. Bentengi mereka Tuhan sehingga kuasa-kuasa iblis yang akan menariknya untuk keluar dari jalur Tuhan. Tuhan melindungi, membentengi, dan memberikan hikmat kekuatan bagi anak-anak kami sehingga dia tetap setia kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan buat anak kami yang telah menjadi MC hari ini, buat Eci dan Cinta, Tuhan memberkati.
Dan juga Tuhan memberkati di mana pada minggu depan yang menjadi MC adalah Kinar dan juga Kevin. Ya Bapa, Tuhan juga memberkati, berikan talenta yang lebih. Dan biarlah Tuhan, dia juga boleh dengan senang hati melayani Tuhan, memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Sehingga Tuhan boleh sukacita dan memberikan berkat bagi kedua anak kekasih kami, Kinar dan juga Kevin. Ya Bapa, berkati setiap orang tua daripada anak-anak kami. Engkau memberikan kesehatan, berkati pekerjaannya, biarlah melalui pekerjaan setiap orang tua anak-anak kami itu boleh Tuhan berkati sehingga boleh mencukupkan kebutuhan setiap keluarga, lepas keluarga daripada orang tua anak kekasih kami ini semuanya. Ya Bapa, kami berdoa juga buat bangsa dan negara, Tuhan memberkati bangsa dan negara, berkati Bapak Presiden kami, berikan hikmat untuk dia boleh bekerja dengan takut akan Tuhan untuk menciptakan Indonesia maju di tengah kepelbagaian suku, bahasa, dan agama. Ya Tuhan, berkati semua jajarannya, berkati menterinya, MPR, DPR, gubernur, wali kota, camat, bupati, lurah, RW, RT, dan juga semua Intel, dan juga semua pasukan Polri, TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang melindungi negara kami ini dari tindakan-tindakan teroris. Apapun itu juga Engkau memberkati semua aparat pemerintah kami, sehingga benar-benar tercipta keamanan di tengah bangsa kami. Ya Bapa, kami juga berdoa buat negara Rohingya. Tuhan, begitu luar biasa mereka menderita, Tuhan, saudara-saudara kami, para orang Rohingya itu, Tuhan, mungkin saat ini ada yang terombang-ambing di tengah laut untuk mencari suaka politik. Banyak negara-negara yang tidak menerimanya, mereka penuh dengan penderitaan, terombang-ambing di tengah-tengah laut. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keselamatan. Berkati para pemimpin bangsa Rohingya supaya mereka boleh berdamai, menciptakan kerukunan di tengah-tengah negaranya. Ya Bapa, kami taruhkan saudara kekasih kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapa, berkati juga saat ini di mana di negeri kami, baik di tengah-tengah dunia ini, mewabahnya pandemi virus COVID-19 yang belum berujung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu untuk memberikan kekuatan untuk dapat menghadapi badai pandemi virus COVID-19 ini. Jika ada saudara kekasih kami yang terpapar, Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan. Biarlah Bapa, mereka tetap boleh kuat untuk mengarungi badai pandemi ini. Ya Bapa, Engkau memberkati setiap saudara kami yang juga sudah sembuh dari keterpaparan. Tuhan tetap memberikan semangat pemulihan tenaga. Ya Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami taruhkan hidup kami, terkhusus anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati. Inilah doa kami Bapa, ampunkan salah dan dosa kami sehingga kami tetap layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa, bersyukur dan berserah diri. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih buat Bibi Boy yang sudah menaburkan firman-Nya kepada adik-adik semuanya. Semoga apa yang sudah difirmankan Bibi Boy dapat kita imani dan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Oke, kita mau foto, selesai foto kita absen ya. Biar yang terakhir siapa nih yang masih setia nih? Ayo, Dava, fotonya, kelihatan tuh mukanya. Oke, kita mau foto, ada 2 slide. Slide pertama dulu. Ena mana Ena? Oke. 1, Ciko. 1, 2, 3. Oke, sebentar aja. Sebentar ya adik-adik. Oke, slide kedua. Slide kedua, ada Karel yang masih nutup kamera. Karel, Peter, Ica. Oke, kita mau foto. 1, 2, 3. Oke, sabar sebentar ya. Sekali lagi slide pertama. 1, 2, 3. Oke, bentar. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tunggu, jangan keluar dulu. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir pada minggu ini. Dan sampai jumpa di minggu depan. Jangan bosan-bosan untuk ikut ibadah kita ya. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat segera selesai, supaya kita bisa beribadah lagi di ruangan kita masing-masing. Oke, Kakak mau absen dulu di hari kelas tanggung. Kelas tanggung lihat nih, ada Nia Brupinem. Oke, nah, Tuhan Yesus, Kak. Ada Jilen. Tuhan Yesus, Kak. Mantap. Ada Andika. Anak Tuhan Yesus, Kak. Oke, ada Karel. Anak Tuhan Yesus, Kak. Mantap. Ada Cristiano Palopo, tidak ada ya? Ada Kristi Blue Sembiring. Anak Tuhan Yesus, Kak. Dava. Anak Tuhan Yesus, Kak. Ada Deo. Anak Tuhan Yesus, Kak. Ada Elis Gultom. Anak Tuhan Yesus, Kak. Ada Ena Bru Sebayang. Ena Bru Sebayang ada? Kok nggak ada orangnya? Udah keluar apa ya? Oh, ada nih. Ena. Ada Evelyn. Evelyn masih ada, Tuhan Yesus, Kak. Oke, mantap. Ada Giovanni masih ada. Anak Tuhan Yesus, Kak. Ada Hiskia. Anak Tuhan Yesus, Kak. Igrea. Anak Tuhan Yesus. Intan Ayu nggak ada. Jilian. Anak Tuhan Yesus, Kak. Nilam nggak ada. Orlando Bangun. Tuhan Yesus, Kak. Paul nggak ada. Peter. Ada Peter nggak, teman-teman? Mana orangnya? Ada Cia. Anak Tuhan Yesus, Kak. Ada Reinhard nggak ada. Ada Kwinar. Anak Tuhan Yesus, Kak. Oke, terima kasih. Ada Bella, tidak ada. Udah. Ada lagi anak tangga yang belum disebut? Aku, Kak. Siapa itu? Aku. Siapa itu? Siapa? Ayo dibilang namanya. Ciko, Kak. Ciko. Ciko. Kamu udah isi database belum, Dek? Siapa lagi selesai Ciko? Udah? Aku, Ada lagi? Kak. Siapa? Cia ya? Ica. Ica udah isi database belum, Dek? Belum. Diisi ya ntar ya, datanya lengkap. Oke, udah. Ada lagi selain ini? Udah kan, nggak ada lagi ya? Oke, kita mau kelas remaja. Abel. Anak Tuhan Yesus, Kak. Brena ada? Rena nggak ada ya? Cakra? Yesus, Kak. Ceprin? Nggak ada. Cinta? Ada, Kak. Anak Tuhan Yesus. Ada. Risa nggak ada. Naomi nggak ada. Eunike Tarigan katanya nggak ada sinyal ya teman-teman. Tadi udah WA kakak. Evin ada? Nggak ada. Brema nggak ada. Fernando Ginting ada?
Ada. Fernando Ginting, oke. Oh, salah. Fernando Ginting, Glenn nggak ada, Gunawan. Anak Tuhan Yesus. Kania nggak ada, Eci, Regina, si Tepu masih ada? Masih, Kak. Kevin ada? Ada. Anak mama, Pak. Sifra? Ada. Siapa lagi? Siapa yang anak remaja belum terpanggil? Eca. Eca itu nggak ada anak remaja lagi. Udah semua ya? Ya udah. Oke, makasih ya semuanya ya. Makasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sehat-sehat semua ya. Eca rusuh Eca. Eca. Masih masuk kelas remaja, Ca. Karel di belakang juga Karel. Abel pakai celana pendek, Kak. Iya, Bel. Nggak apa-apa. Ini Kak, nggak apa-apa ya Kak ya. Mencontohkan yang tidak baik nih Kak. Daripada ngerusuin orang Tuh lihat tuh. Nggak jelas. Bi udah makan, Bi? Belum. Masak apa? Tadi pagi makan bubur.